Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dan juga menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Kurniawan dari program studi manajemen dakwah kelas 2E dengan NIM 12513200207. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu hadis qudsi. Namun pada kali ini saya ingin menjelaskan ciri-ciri dari hadis qudsi. Sebelum memasuki ke pembahasan utama pada kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit atau sekilas tentang apa itu hadis qudsi. Jadi, kalau secara bahasa, hadis qudsi itu berarti Al-Quds, yang artinya suci. Kenapa diberikan nama hadis qudsi? Karena hadis ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha suci. Yang kedua, hadis qudsi menurut istilah. Kalau tadi kita ketahui bahwa hadis qudsi secara bahasa yaitu Al-Quds yang berarti suci, sedangkan kalau menurut istilah yaitu ma'adhafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam illallah ta'ala, yaitu sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala. Maksudnya yaitu hadis ini berisi perkataan dan juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dengan redaksi atau perkataan dari Nabi itu sendiri. Jadi secara sederhana, hadis qudsi ini makna dan lafaznya itu berasal langsung dari Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia dengan perkataan atau redaksi dari Nabi itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses diterimanya hadis qudsi. Jadi di proses diterimanya hadis qudsi ini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mengantarkan wahyu dari Allah kepada yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 194. Cara yang kedua yaitu melalui mimpi dari Nabi Muhammad SAW. Dengan melalui mimpi ini itu menjadi petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kita yang utama pada kali ini, yaitu ciri-ciri dari hadis qudsi. Di dalam ciri-ciri hadis qudsi ini terdapat dua ciri utama. Yang pertama yaitu disandarkan langsung kepada Allah. Biasanya di dalam hadis ini terdapat lafaz seperti qalallahu ta'ala yaqulullahu ta'ala, yang artinya Allah Ta'ala berfirman. Yang kedua, perkataan langsung dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Contohnya seperti qala Rasulullah SAW fima yarwihi ar-rabbi, yang artinya Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan
satu contoh hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal azamatu izari wa man naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar, yang artinya kesombongan itu adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku, barang siapa yang menyaingiku dari salah satu keduanya, maka akan aku lemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Di dalam hadis tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia itu tidak boleh memiliki sifat yang sombong, karena yang berhak memiliki sifat kesabaran dan keagungan itu hanyalah Allah satu-satunya. Sebagaimana manusia itu harus memiliki sifat rendah diri, menghargai orang lain, dan juga menyadari bahwa semua yang kita miliki di dalam dunia ini hanyalah milik Allah semata. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pembahasan hadis qudsi ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hadis qudsi ini mengajarkan kita untuk semakin mengenal Allah. Dan yang kedua, hadis qudsi ini mengajarkan kita untuk memperbaiki akhlak kita dan juga menjauhi sifat sombong. Dan yang terakhir, hadis qudsi ini mengingatkan kita bahwa manusia itu hanyalah seorang hamba yang selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita jadikan hadis qudsi ini sebagai pedoman bagi kita agar iman kita semakin kuat dan juga hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, ilmu yang saya miliki tentang ciri-ciri hadis qudsi dan contoh dari hadis qudsi. Apabila ada salah kata dari saya, maka mohon dimaafkan, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.